8 bulan beliau nggak minum obat. Mukanya tuh udah jauh banget dari yang ibu saya kenal. Jadi begitu saya lihat, ini ada apa? Ini Mami coba cerita, kenapa ini? Mami tuh juga pun takut ngeliat saya, nggak tahu apa yang diomongin. Apa? Saya bilang, coba Mami, ini ada apa? Akhirnya dia cerita, iya Mami itu begini. Dia takut saya ngamuk, dia takut saya marah sama FS, makanya dia nggak mau cerita, gitu loh. Dia tahu saya galak, tapi kita galak kan bukan gila. Kalau ada sesuatu yang memang tidak benar, saya marah pasti ada alasan. Saya bertindak pasti ada hal-hal yang prinsip sampai sejauh ini gitu loh. Akhirnya Mami cepat saya hubungi si pemilik akun dan Mami akhirnya bikin video klarifikasi ulang. Jangan ngebohong, karena ini udah ranah publik masuknya gitu loh. Karena saya inget dulu ada artis yang bohong pura-pura. Saya kalau itu foto bukan foto syur saya. Kalau itu foto syur saya berani, saya mati, saya bersumpah mati nggak lama. Ingat nggak? Ada tuh anak artis yang dulu begitu. Kalau saya mohon maaf ini saya ingetin lagi ya. Ya udah, Jelika, kamu nggak usah ada di sini ya. Ele Jelika, kamu nggak ada kerjaan, susah kali hidupmu ya. Coba bikin kerjaan biar nggak kurang. Jadi nggak ngurusin hidup orang. Apa saya? Orang itu tanya, saya kasih penjelasan, saya jawab. Orang itu nanya cerita, makanya saya jawab. Bukan lagi curhat. Adiknya, video pertama kali itu adiknya yang buat. Makanya saya pun marah sama tante saya. Kenapa dibuatin ini? Ngerti nggak tujuannya apa? Mami disuruh bohong-bohong. Kalau nggak, Mami nggak dibeliin obat lagi. Ya takutlah nenek-nenek digituin. Ntar gimana? Saya udah berbulan-bulan nggak minum obat, badannya pada sakit. Ya takutlah nenek-nenek diancam nggak dibeliin obat. Udah dihempaskan sayang si Jelika itu. Jadi abis cerita tadi itu, Mami, ayo siap-siap, mau berangkat. Kan janjian sama si abang. Iya, tidak sekarang kan nanti. Jam 4 ini kita berangkat. Jadi kayak gitu. Kan masalah jadinya. Itulah cerita awal-awalnya ya, sampai akhirnya bergulir ke sekarang. Dan saya nggak akan berhenti. Kalau orang mau pansos, sebulan 2 bulan aja berhenti dia. Saya nggak, setahun 2 tahun nggak berhenti. Selama ibu saya nama baiknya masih dia rusak, saya nggak akan berhenti. Damai, mereka nggak pernah ngajak damai. Saya tuh tahu siapa dia nggak akan pernah ngajak damai. Dia tuh manusia paling gengsi, paling sombong manusia yang udah jelas bikin salah nggak mau minta maaf. Itu orang paling sombong, dan itu adalah dia. Jadi jangan berandai-andai. Saya ini 20 tahun ngadepin masalah ini, udah apal betul. Dia tidak pernah sekalipun minta maaf untuk masalah-masalah yang pernah ada begini. Kalau secara pribadi dia sama saya nggak ada masalah. Coba suruh tanya aja masalahnya apa sama saya. Nggak ada. Kalaupun ada dia bikin-bikin lagi, itu dia fitnah-fitnah baru. Gitu loh. Jadi saya ini lebih hafal apa kelakuan dia. Kenapa saya ngambil ke ranah publik? Karena dia yang bawa ke ranah publik. Saya kan hanya mengikuti. Coba waktu dia ngatain Mami maling, ada nggak saya teriak-teriak, halo, halo, woro-woro. Di sini ada ibu kandungnya FS loh, lagi sakit di rumah sakit, lagi dioperasi, tiba-tiba dikatain maling. Nggak ada kan, saya masih diam kan. Tapi karena dia bawa ke ranah publik, ya saya ikut. Dia pikir dengan pencitraannya yang sudah 5 tahun itu dia bisa akan dibenarkan apa yang dia buat. Enggak, saya yakin enggak. Di luar sana banyak orang yang punya logikanya baik. Karena dia yang bawa ke ranah publik. Kalau dia orang baik ya, begitu di blow up,
akun orang, ada mami begini, samperin aja sih berapa harga baju, berapa sih bayar makan enak, berapa sih bayar hotel, buat dia yang kayak reong itu, kan nggak berapa, foto cekrek mesra-mesraan sama mami, hilang. Saya pun diam, oh ibu saya diurus. Oh ibu saya diurus bener, ya sudah. Gue juga lagi susah juga, biarlah dia ngurus emaknya. Kan gitu. Nggak pusing, ngapain kita pusing? Belum aja dia. Jadi dia pikir dengan apa yang dia lakukan, wah bikin klarifikasi, bikin ini, bikin itu. Ngapain? Ini emaknya. Ibunya yang ngeberanakin dia, ngapain heboh-heboh bikin klarifikasi ini itu. Datengin Islah, selesai. Nggak panjang. Amin. Nggak usah heboh-heboh bikin klarifikasi, artis bukan, pejabat bukan, pengusaha sukses, apa usahanya? Orang laporan keuangannya juga tersebar kemana-mana kok. Apa pengusaha sukses di mana? Di mana suksesnya? Kamu rekam aja Saidida. Adanya tanya, apa yang bilang pengusaha sukses tuh apa yang bikin sukses? Apa usahanya coba? Kan ada orang yang usaha dari kecil, dari UKM sampai jadi besar. Apakah dia pemilik perusahaan apa gitu? Apa? Pengusaha apa sih? Saya coba pengen tahu sama netizen ini yang tahu-tahuan katanya dia hebat ini. Pengusaha apa? Coba saya pengen dengar. Baru-baru aja, salon itu baru-baru aja, nggak gimana-gimana juga, biasa aja. Coba usahanya apa? Kalian ini yang nggak tahu ya, karena pencitraan, karena branding yang dia buat akan dirinya yang seolah-olah, wah hebat, wah. Enggak, sama aja sama lulu orang, gua kasih tahu dah. Sama kalian. Kita tuh sama aja, nggak gimana-gimana. Nanti aku share ya. Nanti aku share. Developernya orang lain, bukan dia. Ada nggak usaha yang dari nol, apapun usaha properti, dari tanah lapang, dia bikin bangun, dia sendiri, nggak ada. Ada tanah lempar ke orang, ada ini, usaha apa? Itu juga untungnya masih kehitung jari kok. Punya rame-rame. Perumahan itu punya rame-rame. Kayak apa? Kalau kaya nggak menjerit-jerit tuh anaknya. Berapa sih tower proyek-proyek 800 jutaan? Berapa sih untung proyek-proyek tower? Saya ini orang proyek loh. Nah ya makanya, bagi-bagi hasil. Ah, Lenka itu ada benar. Apa sih? Yakin tuh asli, nggak KW. Sementara tas KW-nya tuh ada tau di sini kita. Nah itu anaknya yang dilaporin, dia jeritan. Mal BSD dari Hong Kong. Ya
Yang ngegede-gedein tuh kalian sendiri yang nggak tahu. Wah, ini orang hebat, ini orang ini. Kalian yang ngegede-gedein. Faktanya enggak. Faktanya, logika kita pakai ya. Orang tuh teriak-teriak, saya iri, sirik. Apa ya mau disirikin? Yang mau diiriin apa? Usahanya apa? Apa yang kita nggak tahu? Dari dia gadis sampai sekarang apa yang dia kerjain saya tahu. Kamu yang nggak tahu siapa dia. Ayo. Hana pernah ketemu di mana? Hanan 9701. Pernah ketemu di mana? Berapa lama? Kamu membicarakan orang yang orang itu mau tidak mau, suka tidak suka, ada kaitan darah dengan saya. Saya lebih tahu. Biasa aja dia. Bukan orang hebat juga. Beruntung aja dia bisa begitu. Orang hebat itu melakukan hal segala sesuatu, sepak terjangnya nggak sikat-sikut orang. Nggak jahat sama ibu kandung. Itu baru hebat. Nggak jahat sama anak orang. Ya enggak, saya bukannya kepancing atau apa. Saya cuma mau tanya sama netizen yang sok tahu gitu loh. Apa? Kan yang bikin dia besar kecil itu kita, saya pun sebagai netizen. Sekarang kita melihat seseorang satu ya. Kita hanya melihat RR Fitria tuh dulu. Wah, saya ini hehehe, sampai begitu-begitu. Kayak apa segala macam. Masuk penjara. Orang listriknya aja mau diputus kok dia. Sombong amat. Listrik saya nggak bisa bayar. Sama dia juga pernah begitu kok. Di rumah yang sekarang, ayo. Tahu nggak kalian? Jadi sama aja, manusia itu sama aja. Kayak nenek saya ini, saya punya warisan, ada gunung, gunungnya ada emasnya. Hihihi. Yang gitu-gitu. Ingat nggak kalian itu? Sore. Akhirnya apa? Masuk kan? Hari ini saya dari kemarin nge-live berjam-jam. Saya mau buang-buang ini nih orang-orang yang blow on, tidak mau dibuka. Jadi orang bodoh tuh inget ya teman-teman, ada dua kalau menurut versi saya. Bodohnya permanen dan tidak permanen. Orang yang bodohnya permanen adalah manusia yang keras hatinya. Kenapa? Karena ilmu yang masuk, pengetahuan yang masuk, dia nggak mau serap, dia nggak mau terima, dia menolak. Jadi bodohnya permanen. Kalau yang bodoh sementara, dia tidak tahu, tapi dikasih tahu jadi tahu, jadi pinter. Nah, kalau orang yang sampai detik ini masih maki-maki saya, berarti bodohnya permanen.